Ya silakan, kita tunggu 1 menit lagi ya. Ya sudah semuanya? Oke. Kita lanjutkan materi kita ya. Suara saya bisa terdengar? Halo? Suara Terdengar, saya? Pak. Ya, terdengar jelas ya? Bisa. Terdengar, Pak. Terdengar. Ya. Jadi minggu kemarin sudah sampai pada pengantar ya mengenai kalibrasi. Di dalam kalibrasi nanti harus ada analisis data. Analisis data itu mencakup perhitungan ketidakpastian pengukuran. Nah, kenapa harus ada ketidakpastian pengukuran? Nah, ini sudah saya jelaskan di dalam slide ini ya. Ya, karena tanpa adanya ketidakpastian, nanti hasil ukur kita itu tidak ada artinya. Kenapa tidak ada artinya? Karena ketidakpastian itu sebagai alat ya untuk merepresentasikan hasil pengukuran kita itu berada pada rentang nilai tertentu yang di dalamnya nanti ada probability nilai benarnya ada di situ. Sehingga apa? Sehingga ketidakpastian ini merupakan suatu upaya untuk membangun saling kepercayaan di antara produsen dan konsumen. Nah, ini beberapa konsep umum tentang ketidakpastian pengukuran. Jadi, pada estimasi ketidakpastian, suatu besaran teramati dari suatu aktivitas pengukuran itu sendiri. Nah, ini nanti berbeda dengan kesalahan ya. Kalau ketidakpastian itu adalah probability, sedangkan kesalahan itu merupakan koreksi. Jadi nanti hubungannya dengan error. Ya, kesalahan dan error itu. Ya, kesalahan memang error ya. Nanti kita berikan koreksi. Nah, kalau kita perhatikan ya, kesalahan itu ada dua, yang sifatnya sistematik dan acak atau random. Nah, random
itu disebabkan karena adanya pengulangan yang kesalahannya itu tidak bisa kita ramalkan. Jadi mengukur, menguji itu tidak hanya dilakukan satu kali, tapi harus berkali-kali. Nah, kalau berkali-kali itu bagus, berarti alat kita itu stabil. Dalam hal ini, kita bisa mengatakan bahwa alat kita termasuk alat yang presisi. Itu hubungannya dengan ngacak, kesalahan acak atau random ini. Nah, nanti dalam estimasi ketidakpastian, ya itu kan ada dua ya, tipe A dan tipe B. Untuk kesalahan acak, nanti ini masuk ketidakpastian tipe A. Sedangkan kesalahan sistematik ini disebabkan karena besaran yang mengapa diamati. Contoh misalnya, pada sertifikat kalibrasinya, pada driftnya, pada manual booknya, dan seterusnya. Itu semua bisa kita amati. Nah, nanti dalam estimasi ketidakpastian, kesalahan sistematik itu termasuk tipe B. Nanti kita bahas itu, tipe A dan tipe B. Nah, dalam prakteknya nanti akan ada beberapa kemungkinan yang menjadi sumber ketidakpastian pengukuran. Ini nanti akan mencakup beberapa hal. Pertama dan kedua ya, ini satu kesatuan, definisi dan realisasi besaran ukur yang tidak baik. Sudah definisinya tidak lengkap, kemudian setelah direalisasikan, ini juga tidak sempurna. Ini nanti akan menyumbang ketidakpastian yang cukup besar. Jadi kalau Anda menguji, pastikan definisinya jelas. Misalnya instrumen pengukuran jarak. Ya, jarak itu jarak yang seperti apa itu harus jelas. Instrumen pengukuran temperatur, temperatur yang seperti apa itu harus jelas. Tidak hanya asal temperatur. Karena jenis-jenis temperatur itu kan berbeda-beda. Ini nanti mempengaruhi instrumen yang kita pakai. Kemudian pengambilan sampel yang tidak representatif di sini. Jadi pengukuran yang ideal itu adalah pengukuran yang dilakukan dengan populasi. Misalnya ya, contoh, saya ingin tahu berapa tinggi badan rata-rata mahasiswa TRIK 2019. Metode paling baik yang bisa saya lakukan adalah mengukur semua mahasiswa TRIK 2019. Itu yang paling baik. Kalau jumlah Anda ada 42, berarti 42 orang itu saya ukur tinggi badannya semua. Nah, seperti itu yang paling baik. Itu adalah mengukur dengan populasi, metode populasi. Nah, kalau tidak memungkinkan ya, misalnya saya ingin mengukur tinggi badan orang seluruh Indonesia. Ada 260 juta jiwa lebih. Metode yang paling bagus dilakukan adalah metode populasi. Jadi diukur semua penduduk dari Sabang sampai Merauke, diukur semua. Tetapi jika itu tidak memungkinkan, maka kita bisa melakukan pengambilan sampel. Jadi tidak semua populasi itu kita ukur, tetapi kita ambil sampelnya saja. Misalnya kita ambil sampel masing-masing provinsi, kita ambil 10 orang secara acak. Nah, ada 34 provinsi ya. Kita ambil 10 kali 34, ada 340 orang secara acak. Nah, itu harapannya nanti bisa mewakili seluruh populasi penduduk di Indonesia ini. Nah, jika nanti tidak representatif, artinya misalnya ada provinsi yang diambil cuma 2, kemudian ada provinsi lagi yang diambil 10 tetapi satu keluarga semua.
Jadi tidak acak, satu keluarga diambil semua. Nah ini artinya pengambilan sampel itu tidak mewakili keseluruhan. Pengambilan sampel harus dilakukan secara random dan itu harus bisa mewakili seluruh populasi yang ada. Kalau dalam pengujian alat ukur ya, populasi itu artinya Anda mengukur sehingga, contoh misalnya, hambatan listrik ya. Anda membuat rangkaian hukum ohm, Anda mengukur berapa hambatan listriknya. Nah, pengukuran secara populasi itu adalah pengukuran sampai tak hingga. Karena tidak ada hingganya itu. Anda mengukur berapa kali pun tetap bisa. Sampai tak hingga, itu pengukuran populasi. Tetapi karena tak hingga itu tidak memungkinkan, maka pengukuran dengan populasi pada pengujian suatu instrumen itu tidak mungkin. Sehingga yang dilakukan adalah menguji secara sampling. Artinya apa? Artinya nanti kalau Anda mengukur alat ya, yang secara populasi itu tak hingga, maka Anda mengukur secara berhingga. Ya, berhingga itu berapa? Ya, berhingga itu semakin mendekati tak hingga, semakin bagus. Artinya Anda mengukur dengan repetisi sebanyak-banyaknya. Semakin banyak, semakin baik. Nah, contoh misalnya lagi, dalam suatu gudang ya, suatu gudang LPG. Nah, gudangnya seluas 500 kali 500 meter persegi. Wah, ada penuh LPG di sana. LPG melon misalnya. Nah, saya ingin mengecek apakah di gudang itu volume LPG-nya sudah sesuai dengan standar. Nah, bagaimana caranya kita menyampling? Apakah kita menyampling hanya yang bisa kita ambil, hanya yang di dekat-dekat pintu aja? Padahal yang di pojok, yang di sudut, itu juga ada kemungkinan nilainya tidak seperti yang di dekat pintu. Kan seperti itu. Nah, bagaimana metode Anda menyampling? Apakah hanya Anda sampling di bagian atas saja? Karena yang bagian bawah tidak mungkin Anda ambil, karena ditumpuk misalnya. Ada kemungkinan yang bagian bawah, apalagi di tengah itu tidak sama dengan bagian atas yang Anda ambil. Maka dari itu ya, pengambilan sampel itu harus mewakili semuanya. Ada metode pengambilan sampel di dalam gudang tertutup itu ada. Jadi tidak hanya diambil yang dekat pintu, kemudian yang atas yang mungkin bisa diambil. Nah, bagaimana dengan yang pojok? Bagaimana dengan yang di tengah, di tumpuan tengah? Itu. Kemudian pengetahuan yang tidak memadai. Ya, jadi dalam kalibrasi itu nanti lingkungan harus dikondisikan sesuai dengan standar di instruksi kerja. Misalnya temperatur ruangannya, laboratoriumnya itu harus 20 plus minus 3 derajat Celcius. Kelembapannya harus 22 dan seterusnya. Itu semua sudah diatur dalam panduan kalibrasi. Jadi harus dikondisikan seperti itu. Itu adalah kondisi lingkungan. Karena kalibrasi itu harus dilakukan pada kondisi yang ideal. Kemudian bias personil dalam pembacaan analog. Misalnya di sini terjadi kesalahan paralaks. Itu kenapa di alat-alat analog yang Anda pakai ada warna peraknya. Kalau Anda perhatikan pasti ada warna perak. Warna perak itu adalah upaya dari pabrik ya, atau bisa dikatakan itu adalah fasilitas dari pabrikannya supaya tidak terjadi kesalahan paralaks ini atau bias personil ini. Ya, jadi itu kalau berkilau artinya itu belum lurus. Anda membaca suatu skala itu harus tegak lurus. Kalau belum lurus berarti ya masih ada kesalahan paralaks.
Kemudian ada resolusi atau diskriminasi peralatan. Resolusi itu apa sih? Resolusi itu adalah skala terkecil tetapi dia lebih kecil lagi yang masih mampu dibaca dari suatu alat ukur. Atau kalau tidak mampu dibaca, masih mampu untuk diketahui nilainya. Jadi di sini mengetahui nilai itu tidak harus dengan membaca, tapi bisa kita prediksi entah itu dengan perhitungan atau dengan metode yang lainnya. Nah, kesalahan itu atau ketidakpastian ini juga bisa berasal dari standar atau bahan acuan. Misalnya saya ingin mengkalibrasi osiloskop saya dengan osiloskopnya Mas Yubenindra. Nah, osiloskopnya Mas Yubenindra itu sudah dikalibrasikan dengan standar yang lebih tinggi tentunya. Nah, meskipun demikian, ada kemungkinan osiloskopnya Mas Yubenindra itu sudah tidak sesuai pada kondisi yang standar atau pada kondisi yang seharusnya. Mungkin ketika dibawa dari kota tempatnya Mas Yubenindra dibawa ke Jogja itu naik bis ya, di dalam bis berdesak-desakan. Kemudian di dalam bis juga sempat ditumpuk dengan yang lain. Nah, sehingga sampai di Jogja osiloskopnya Mas Yubenindra itu sudah bergeser dari pembacaan standarnya. Nah, ketika saya mengalibrasikan dengan standar yang sudah tidak baik, tentu hasil yang saya dapatkan juga tidak baik juga. Kemudian ada nilai konstanta atau parameter yang diperoleh dari sumber. Nah, yang nantinya dipakai untuk reduksi data. Sebagai contoh misalnya instrumen altimeter ya, atau instrumen yang ada di dalam pesawat terbang untuk mengukur ketinggian. Nah, ketika pesawat itu turun, ya, Anda mengestimasi dengan formulasi gerak jatuh bebas. Ya. Nah, pada formulasi gerak jatuh bebas itu kan tidak ada ya estimasi gesekan udara. Anda abaikan estimasi gesekan udaranya. Padahal gesekan udara itu pasti ada. Nah, ini yang dinamakan dengan reduksi data. Atau misalnya pada pengembangan timbangan ya untuk jual beli, kemudian Anda mengestimasi gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Nah, padahal gravitasi di sini kan tidak mesti 10. Yang tinggal di Bandung ya lebih atau bisa kurang dari 10. Karena kalau di sini kan di Jogja itu dataran rendah. Anda tinggal di Bandung itu kan lebih tinggi. Jadi ada kemungkinan gravitasinya berbeda. Ada lagi yang menggunakan atau menguji di Mount Everest sana, buatnya lebih tinggi lagi. Nah, tentu itu gravitasinya berbeda juga. Atau dibawa ke kutub utara. Nah, sana kan juga berbeda gravitasinya dengan di sini. Itu adalah reduksi data. Kemudian pendekatan dan asumsi. Nah, asumsi ini kan anggapan. Jadi ketika suatu proses itu terlalu rumit, biasanya didekati dengan asumsi. Nah, asumsi ini nanti juga akan memberikan nilai ketidakpastian. Karena didekati. Jadi hanya pendekatan-pendekatan yang nanti bisa memberikan kontribusi terhadap nilai ketidakpastian. Nah, kemudian variasi pengamatan berulang dari suatu besaran ukur dalam kondisi yang tampak sama. Padahal sebenarnya itu tidak sama. Misalnya pengujian kalibrasi di laboratorium. Temperaturnya seolah-olah
sama. Karena sensor temperatur yang kita pakai itu tidak begitu peka. Padahal kondisinya ada kemungkinan itu berbeda. Meskipun perbedaannya cukup kecil. Kalau sensor temperatur kita itu hanya mampu mendeteksi skala sebesar 1 derajat, misalnya 1 derajat. Kemudian ada perubahan di dalam laboratorium itu sebesar 0,5 derajat. Nah, tentu itu tidak bisa terdeteksi oleh sensor indikator ruangan kita. Sehingga meskipun tampak sama, ini sebenarnya bisa berbeda. Nah, itu nanti bisa menyumbang nilai ketidakpastian. Nah, interpretasi dari sumber ketidakpastian pengukuran ya dalam aplikasinya. Ini nanti bisa mencakup, namun tidak terbatas. Pada pengambilan sampel yang tidak representatif tadi. Ini sudah saya jelaskan tadi ya. Ketidakhomogenan asal sampel. Ya, jadi sampel itu diusahakan sama. Ketika kita ingin menguji sesuatu, maka sampelnya dipertahankan sama. Repeatability artinya orangnya sama, metode sama, perlakuan sama, sampelnya juga sama. Dalam artian di sini homogen. Nah, tetapi kita kan nggak tahu. Misalnya tadi yang temperatur itu, sensor temperatur untuk monitoring di ruangan kita itu tidak cukup peka untuk mendeteksi perubahan yang begitu kecil. Nah, sehingga ketidakhomogenan ini nanti sulit untuk kita deteksi. Nah, ini nanti akan menyumbang ketidakpastian. Kemudian kontaminasi ini juga berpengaruh. Ya, contoh yang mudah, Anda mengukur konduktivitas suatu logam. Nah, Anda memakai cincin emas. Nah, cincin emas itu kan konduktor. Nah, nilai yang terukur pada alat Anda itu tidak hanya konduktivitas logam yang Anda uji saja, tetapi konduktivitas cincin emas Anda itu juga akan ikut terukur juga, sehingga akan mengkontaminasi hasil yang sesungguhnya yang seharusnya diperoleh. Nah, maka dalam K3 ya laboratorium itu kenapa kok tidak diperkenankan seorang penguji mengenakan cincin ketika menguji? Nah, alasannya itu termasuk akik ya, batu akik ini. Nah, akik itu kan juga logam, meskipun matanya itu batu, tapi kan juga ada logamnya. Nah, itu salah satu tujuannya untuk itu. Cincin. Itu untuk menjaga supaya hasil pengukuran kita itu bisa merepresentasikan nilai yang sebenarnya. Ya, jadi nanti kalau Anda ke laboratorium yang standar, Anda diminta untuk melepas cincin Anda. Ya, itu salah satu tujuannya kemungkinan adalah itu. Termasuk rambut. Ya. Kenapa rambut nggak boleh gondrong? Kalau Anda menggunakan mesin yang berputar, rambut tidak boleh gondrong. Ya, karena kalau sampai rambut Anda masuk ke mesin, ya nanti akan ikut diputar nanti rambutnya. Nah, itu kan cukup berbahaya sekali. Nah, itu makanya K3. Jadi dilarang berambut gondrong. Seperti itu. Nah, kemudian kemurnian reaksi dan larutan. Nah, di industri proses itu ada banyak sekali besaran. Salah satunya adalah besaran pH atau pasaman. Nah, saya pernah mengembangkan instrumen untuk pH meter ini ya. Ini disambung ke IoT, nanti ini dipakai untuk survei lapangan. Jadi saya tahu di panjer ya. Jadi saya taruh di sungai sana. Kemudian saya memonitor dari kampus. Saya panjer 7 hari dengan menggunakan IoT, pakai internet, jaringan internet. Nah,
ketika saya membuat alat itu ya, sebelum saya pakai di lapangan betulan, itu kan saya uji dulu. Jangan-jangan pH-nya nanti yang terukur itu meleset, tidak seperti pH larutan yang sesungguhnya. Nah, saya mengujinya dengan larutan buffer. Nah, larutan buffer di sini harus murni. Jangan sampai larutan buffernya nanti kemasukan larutan yang lain. Artinya kemurnian reaksi atau larutan untuk menguji pH ini sudah terkontaminasi dengan larutan yang lain. Jadi awalnya itu pH-nya tinggi, jadi pH-nya rendah. Nah, itu nanti akan mempengaruhi. Nah, ketidakpastian pengukuran itu merupakan rentang nilai ya di sekitar hasil pengukuran. Dalamnya itu harapan. Hanya terletak nilai yang sebenarnya dari besaran ukur. Misalnya kita mendapatkan suatu hasil ukur di M. Saya ukur stop kontak 220 itu di M. Nah, 220 ketidakpastiannya berapa? 2 volt. Berarti 222 ya, sampai 218 di sini. Nah, di sini ada rentang nilai. Nah, rentang nilai itu harapannya nilai benar dari pengukuran kita itu berada di dalam rentang di sini. Itu adalah ketidakpastian pengukuran. Sehingga ketidakpastian pengukuran ya ini didefinisikan sebagai probability. Jadi digarisbawahi probability. Peluang atau kebolehjadian suatu nilai hasil ukur yang sebenarnya itu masuk di dalam rentang pengukuran kita. Itu adalah ketidakpastian pengukuran. Nah, ini nanti dinyatakan dengan M plus minus delta U. M itu adalah nilai yang diperoleh plus minus U atau delta U. Delta U di sini adalah uncertainty ya, atau ketidakpastiannya itu di U gitu ya. Nah, di sini menunjukkan pentingnya ketidakpastian pengukuran itu. Kenapa kita perlu mencantumkan nilai ketidakpastian pengukuran pada saat kita menguji mengkalibrasi? Ya karena setiap pengukuran itu pasti akan mengandung kesalahan. Ini pasti. Mungkin tidak, pasti. Sehingga kita perlu memberikan rentang probability. Dalam hal ini adalah ketidakpastian pengukuran. Kemudian ketidakpastian itu nanti akan menggambarkan mutu ya, hasil suatu pengukuran. Ketika ketidakpastiannya besar, artinya mutu hasil pengukuran kita semakin rendah. Sebaliknya nanti, semakin kecil ketidakpastian, maka mutu hasil pengukuran kita semakin tinggi atau semakin baik. Kemudian tanpa informasi ketidakpastian, data hasil pengukuran kita nanti tidak akan banyak artinya. Ya, karena untuk analisa lebih lanjut mengenai mutu, mengenai tingkat kepercayaan dan lain sebagainya, ini dilihat dari nilai ketidakpastian pengukurannya ini. Nah, ini membawa pemahaman yang lebih baik ya akan proses pengukuran. Jadi sebelumnya kalau yang Anda ketahui kan mungkin mengukur tegangan 220 ya nilainya segitu itu. Padahal tidak mesti segitu. Nah, masih ada sesuatu yang membuat kemungkinan itu tidak 220 volt. Itu artinya apa? Artinya membawa pemahaman yang lebih baik akan proses pengukuran. Dan yang paling penting adalah membangun kepercayaan. Jadi kalau Anda punya produk, ya nanti kalau dicantumkan ya koreksinya, ketidakpastiannya, orang akan percaya. Misalnya tensimeter, ketidakpastiannya berapa? 1%, 10%.
Jadi misalnya ngukur tensi ya 120/80. Nah, kesalahannya berapa? Ya 10 misalnya, 130/90. Berarti nanti rentangnya berada di 120-an. Ya, jadi nilai benarnya ada di rentang 10 itu. Itu akan lebih realistis daripada Anda langsung klaim, oh ini tensimeter saya ini tidak ada kesalahannya. Kalau mengukur 120 ya hasilnya pasti itu. Nah, orang nggak akan percaya ya. Kalau orang yang paham mengenai kalibrasi, maka nggak akan percaya. Nah ini kesalahan acak dan sistematik. Ini seperti yang tadi saya sampaikan. Kesalahan sistematik itu apa sih? Kesalahan acak itu apa sih? Nah, acak itu random tadi ya. Jadi kesalahan yang diakibatkan karena kita tidak tahu. Jadi ini timbul karena adanya pengulangan itu yang acak. Kalau sistematik itu yang berasal dari sejumlah hasil pengukuran yang ada di dalam sistem yang kita ukur itu. Nah, kalau kita perhatikan ya di sini, nilai sebenarnya di sini di X ini nilai sebenarnya. Kita mengukur ketemu M. Sebagai contoh, stop kontak tadi itu. Anda ukur 220. Anda ulang-ulang. Oh, 220, 221, 219, 223, 220, 221, 218, 223, 218. Nah, terus Anda menyimpulkan, berarti hasil pengukuran kita itu 220 ya, plus minus 2. Artinya apa? Artinya di sini ya, rentang ukur kita itu berada di antara 218 sampai 222. Ini ya. Nah, Anda mengulang-ulang tadi ya, yang nilainya itu bermacam-macam tadi. Ada yang 220, 221, 222, ada yang 218, 219. Nilai yang fluktuatif tadi, ini dinamakan dengan kesalahan yang acak. Padahal nilainya itu tidak di situ. Nilai yang benar adalah 210, bisa di sana. Maka jarak ya, rentang antara nilai yang sebenarnya dengan 220 ini yang M ini yang dinamakan dengan kesalahan sistematik. Meskipun nilai sebenarnya di sini ini tidak kita ketahui, tetapi kita bisa mendekati nilai sistematik ini dengan menggunakan analisis secara statistik. Gitu. Ada pengukuran? Ada pengukuran. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Iya, belum ya. Mau bilang pertanyaan mau pengukuran ya. Ada pengukuran, ada pertanyaan. Nah ini ya, ini kita masuk ke tipe ketidakpastian. Kalau kita melakukan estimasi ketidakpastian pengukuran, nanti akan ada dua tipe. Tipe A dan tipe B. Atau tipe 1 dan tipe 2. Itu juga boleh. Tipe A ini diperuntukkan untuk kesalahan acak atau random tadi. Sedangkan tipe B ini nanti diperuntukkan untuk kesalahan yang sifatnya sistematik. Nah, tipe A nanti kita estimasi dengan cara perulangan. Jadi kita ulang-ulang secara repeatability. Ya, jadi tidak secara reproducibility, tetapi secara repeatability. Artinya apa? Orangnya sama, alatnya sama, metodenya sama,
tempatnya sama, pokoknya semuanya sama, itu repeatability. Itu nanti kita gunakan untuk mengestimasi yang tipe A. Dan ini nanti dianalisis secara statistik. Kalau tipe B itu apa? Selain secara statistik, contohnya misalnya pada sertifikat kalibrasi, pada datasheet alatnya itu, pada driftnya, pada kemampuan personelnya, itu semua masuk ke tipe B. Ya, ada dua ini. Ini ada di buku ISO Blue, ya. Guide Uncertainty Measurement itu ada. Kalau Anda sudah download, itu juga ada di sana. Anda bisa membaca dari sana. Cukup lengkap itu. Nah, kita masuk ke pemodelan pengukuran. Pemodelan pengukuran itu dinyatakan dengan apa sih? Dengan fungsi matematik. Apa saja pengukurannya? Contoh misalnya, ya, yang masih hangat aja ya. Anda mengukur frekuensi dari sebuah rangkaian RLC tadi. Ya. Seperti yang kita bahas di dalam matematika ini tadi ya. Mengukur frekuensi dari suatu rangkaian RLC. Ada nggak itu hubungan matematiknya? Ada. Dalam bentuk deret Fourier tadi itu. Nah, itu bentuk f x1, x2 sampai xn. Dengan x ya. Ini adalah taksiran masukan. Jadi dalam mengukur itu kan tidak hanya ada satu dua besaran. Tidak hanya ada satu dua variabel yang berpengaruh di sana. Tapi ada banyak sekali variabel. Ya, tahu maksudnya ya. Contoh misalnya, yang mudah dulu aja. Anda menggunakan atau mengembangkan density meter. Density. Ya, masih ingat formulasi untuk density? Ya, masih ingat formulasi untuk density ya? Rho sama dengan M per V atau massa dibagi volume. Ini yang contoh yang sederhana. Nah, di sini F ya. X1, X2, Xn. Nah, fungsi untuk density ini nanti ada X1 variabel pertama. Apa itu? Massa. X2 variabel kedua. Apa itu? Volume. Jadi untuk mengukur density ini minimal harus ada F, X1, X2. Nah, kemudian di dalam hukum Ohm ya, V tegangan sama dengan arus dikali hambatan. V ini merupakan suatu fungsi, ya, suatu fungsi. Minimal dia punya dua variabel. Apa itu? Arus listrik dan hambatan listrik X1 dan X2 ini. Nah, ini adalah interpretasi dari pengukuran itu seperti itu. Jadi dinyatakan dalam suatu formulasi matematik.
Nah, seperti itu ya. Interpretasi pengukuran dalam formulasi matematik. Nah, lalu bagaimana caranya kita mengidentifikasi sumber ketidakpastian ini? Nah, ini bisa kita lakukan dengan membuat suatu diagram tulang ikan. Ini namanya diagram tulang ikan atau fishbone. Ya, namanya diagram tulang ikan di sini. Jadi di sini ya ada sumbu horizontal mendatar ke arah kanan. Ya, ini kanan ya, jangan kiri. Kiri kebalik itu, kanan. Di sini adalah row. Row ini adalah fungsi yang ingin kita tentukan. Ya. Row ini fungsi yang ingin kita tentukan. Nah, X1, X2, X3, dan seterusnya. Ini nanti kita gunakan sebagai tulang ikan yang ada di sini. Contoh misalnya, pada pengukuran density yang paling mudah dulu. Terus sama dengan ya, M per V ya, massa. Kita bisa tahu ya, massa itu caranya bagaimana? Dengan cara menimbang ya, gelas ukur si cairan penuh misalnya, Anda timbang, ketemu nilainya emisi. Kemudian gelas ukur dalam kondisi kosongan itu Anda timbang, ketemu massa kosongnya. Kalau itu Anda kurangi, maka akan ketemu massa airnya itu berapa. Sehingga nanti karena ada 2 kali aktivitas pengukuran, sehingga bisa kita berikan 2 buah tulang yang ada di fishbone ini. Pertama adalah untuk kosong. Kemudian ada besaran lagi yang kita tentukan, kita ukur. Apa itu? Volume gelas ukurnya. Ini juga besaran yang kita ukur volume itu. Kita berikan ke tulang yang ada di sisi lain. Oke. Nah, masing-masing tulang ya itu kan ada proses yang begitu rumit di dalamnya. Sebagai contoh misalnya, ketika kita itu menimbangnya gelas ukur yang terisi air, entah itu penuh, entah itu kosong, atau entah itu setengahnya, pasti akan ada proses di dalamnya sebelum itu dilakukan. Apa itu? Pertama, mungkin mengkalibrasi timbangannya. Kedua, mungkin mengkalibrasi bejananya, labunya, atau gelas ukurnya sebelum dilakukan penimbangan itu. Terus ketika Anda menimbang, Anda kan melakukan repeatability pengukuran. Ini tidak cuma sekali, 2 kali, tapi diulang-ulang sampai berkali-kali. Ya, itu adalah repeatability penimbangannya. Belum lagi di laboratorium itu, nanti akan ada pengaruh temperaturnya. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini ya, ini ada emisi, M kosong, maka emisi ini ya, ketika kita menimbang labu yang berisi cairan, maka di dalamnya akan ada kegiatan kalibrasi sebelum penimbangan itu dilakukan. Kalibrasi timbangannya, kalibrasi labunya atau kalibrasi gelas ukurnya. Kemudian ini dilakukan secara berulang-ulang repeatability. Begitu pula untuk yang kosong. Ini juga sama perlakuannya. Ada kalibrasi timbangan, ada kalibrasi bejananya, ada kalibrasi labunya. Kemudian diulang-ulang juga prosesnya. Nah, begitu pula yang volume. Kita menghitung volume dengan menggunakan labu, dengan menggunakan gelas ukur.
pasti gelas ukur itu sudah dikalibrasi sebelum dilakukan penimbangan. Kemudian pada saat pengujian dilakukan, ada pengaruh pembacaan volume akibat adanya temperatur yang tidak sesuai standar kemungkinan di dalam lab itu, sehingga ada pengaruh temperatur di sini. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan? Belum, Mbak. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian masing-masing perlakuan itu masih ada beberapa kemungkinan perlakuan lain sebelum itu dilakukan pengukuran lagi. Contoh misalnya, di sini kan ada kalibrasi ya untuk yang labu berisi ini. Nah, kalibrasi ini kan nanti ada banyak kemungkinan. Misalnya pada saat kalibrasi itu kan diberi sertifikat kalibrasi. Nah, sertifikat itu kan ada kemungkinan terjadi kesalahan di sertifikat itu. Ini untuk timbangannya. Nanti belum untuk labu ukurnya atau bejana ukurnya atau gelas ukurnya. Kemudian pada temperatur ya, lingkungan. Pada saat mengalibrasi temperatur, nah, nanti akan ada sertifikat kalibrasi termometer. Nah, sertifikat kalibrasi termometer itu nanti juga pasti ada nilai kesalahannya, ketidakpastiannya, itu pasti ada. Nah, ini semua adalah sumber-sumber untuk setiap cabang-cabang tadi. Contoh di sini kalibrasi kan ada driftnya. Akibat adanya kesalahan pada saat mengkalibrasi. Ya, ada U95-nya, ada uncertainty, ada ketidakpastian, ada driftnya di kalibrasinya. Seperti ini. Jadi kalau kita lihat ya, kalau kita identifikasi untuk menentukan row dari suatu pengukuran ini, nanti akan ada banyak sekali proses yang ada di dalamnya. Akan banyak sekali proses yang kita lewati di dalamnya. Nah, karena ada banyak proses, maka perhitungan untuk row ini cukup rumit ya, sehingga membutuhkan sebuah komputer untuk bantuan menghitung. Sulit tidak, cuma rumit, harus teliti saja. Nah, kalau kita perhatikan ya dalam sebuah diagram alir, maka ketika kita ingin mengevaluasi atau mengestimasi ketidakpastian suatu pengukuran, maka pertama yang kita lakukan apa itu? Memodelkan secara matematis. Memodelkan secara matematis. Kayak tadi V sama dengan E kali R. Kemudian Rho sama dengan M per V dan lain sebagainya. Untuk rumus-rumus seperti itu. Nah, setelah kita tahu modelnya, kita lakukan pengukuran besaran. Ya, kita lakukan pengukuran. Misalnya R sama dengan atau V sama dengan I kali R. Kita tahu rumusnya apa itu? V sama dengan kali. Kita lakukan pengukuran. Kita sudah tahu arusnya. Kita sudah tahu hambatannya. Sehingga kita tahu berapa tegangannya. Nah, masukkan data ke dalam tabel. Setelah dihitung, kemudian kita tentukan ketidakpastian pengukurannya berapa. Jangan-jangan hasil pengujian kita itu tidak valid. Ada kemungkinan terjadi seperti itu. Nah, setelah
masuk persamaan ketidakpastian, nanti kita evaluasi. Evaluasi ada dua, ada tipe A, tipe B. Tipe A itu untuk kesalahan yang acak, ya, yang random ini. Tipe B itu untuk yang sistematik. Setelah nanti dua-duanya kita tentukan, kemudian kita olah dengan menggunakan ketidakpastian gabungan. Kemudian kita cari faktor cakupan. Ya, kemudian kita hitung ketidakpastian bentangannya. Nah, setelah ketemu bentangan, nanti kita bisa menilai apakah evaluasi kita sudah selesai atau belum. Misalnya kita menghitung 10 set point, kita cek semuanya. Ya, jadi nggak cuma satu tegangan, jadi ada 10 tegangan, kita cek semuanya. Selesai atau belum? Kalau sudah, kita lanjut ke sini. Kalau belum selesai, apa sebabnya? Jangan-jangan memang tidak bisa dihitung. Kalau tidak bisa dihitung, maka kembali lagi ke perhitungan di awal. Ya, karena ada kemungkinan di sini salah, ya. Kembali ke awal. Kalau berhasil, kembali ke gabungan bentangan ini, ya. Laporkan. Ya, setelah dilaporkan terus selesai. Ini terus dibuat sertifikat kalibrasinya. Seperti itu. Alur dari evaluasi ketidakpastian. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Kalau ada langsung interupsi aja. Evaluasi ketidakpastian tipe A ini. Jadi dalam melaporkan suatu hasil pengukuran, kita nyatakan dengan nilai seperti ini. Ya, ini tahu maksudnya ya. Jadi dalam menghitung atau dalam mengukur, ya, kita nyatakan dengan X plus minus delta X. Dengan X ini merupakan nilai terbaik dan delta X ini adalah ketidakpastian pengukurannya. Nah, nilai terbaik ini dari mana ngitungnya? Ini kita hitung dari rata-rata. Jadi kalau ada serangkaian hasil pengukuran, ya, kita menguji suatu instrumen, misalnya instrumen pembangkit frekuensi, kita uji secara sampling boleh, populasi juga boleh. Yang paling bagus populasi, tapi kalau tidak mungkin kita uji secara sampling. Nah, misalnya kita memperoleh 100 data, 100 data ini pasti fluktuatif, tidak akan sama semua. Misalnya frekuensinya sama semua itu dalam penguji, nggak mungkin. Wah, Anda saja nggak mungkin sama kok frekuensinya. Anda misalnya ya suruh nyanyi gitu, ya Mas Ahsa suruh nyanyi gitu. Nah, kadang frekuensinya tinggi, kadang frekuensinya rendah, kadang frekuensinya standar, ya sama-sama, ya nggak tinggi nggak rendah. Kadang tenor, kadang ngebasan gitu. Nah, kita dapat 100 data misalnya. Nah, 100 data itu kan bermacam-macam.
kita bisa menyimpulkan dari 100 data ini berapa nilainya. Maka kita ambil nilai terbaiknya. Nilai terbaiknya kita nyatakan dengan nilai rata-rata atau X bar di sini atau min. X bar. Min atau rata-ratanya. Ini adalah nilai terbaiknya. Nah, kalau kita mengulang-ulang tadi ya, sampai 100 kali pengulangan, maka kita bisa menghitung berapa simpangannya, berapa kesalahannya. Dengan menggunakan deviasi standar ini, atau standar deviasi. Artinya apa sih ini standar deviasi ini? Adalah penyimpangan ya, pembacaan masing-masing data terhadap keseluruhan data yang diambil. Artinya itu. Ya. Ini yang kita sebut dengan standar deviasi atau simpangan baku ya. Atau simpangan baku. Nah, ini diperuntukkan untuk perhitungan pada perulangan dengan repeatability. Artinya dengan kondisi yang sama, pengukur sama, alat sama, labnya sama, kondisi labnya sama, kondisi manusianya sama. Nah, ini yang nanti kita analisis dengan standar deviasi. Ya. Jadi simpangan masing-masing data terhadap keseluruhan data yang diambil. Nah, di sini ada N-1. N-1 ini apa? Ini yang kita sebut nanti dengan derajat kebebasan. Degree of freedom. Ya, atau derajat kebebasan N-1. Jadi ini derajat kebebasan untuk metode pengambilan data yang diulang-ulang N-1. Nah, kalau penyimpangannya ini dinyatakan dengan pembilangnya. Begitu. Nah, taksiran sebaran populasi nanti dapat dihitung dari nilai ESDM-nya, ya, atau simpangan baku rata-rata eksperimental. Ini E-nya itu eksperimental, S-nya itu standar, D ini deviation, M itu mean. Nah, nanti ini kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ini adalah simpangan baku rata-rata eksperimental. Nah, ini dinyatakan dengan S X bar ya, S X per akar N. Dengan S X I ini adalah standar deviasi.
Dan N itu adalah jumlah data. Misalnya saya punya data jumlahnya 100, maka N nanti adalah akar 100. Gitu ya. Ini yang disebut dengan simpangan baku rata-rata eksponensial. Nah ini ya, ini nanti diperuntukkan nih, untuk menghitung ketidakpastian baku tipe A untuk data yang berkelompok tunggal. Ya. Jadi nanti ketidakpastian tipe A itu seperti apa sih? Ketidakpastian tipe A ini nanti kita hitung dari standar deviasi dibagi akar jumlah datanya. Ini nilai ketidakpastian tipe A untuk data yang tunggal. Nah, bagaimana kalau data berkelompok? Mungkin Anda bertanya-tanya, apa sih bedanya data tunggal dan data kelompok? Nah, begini bedanya. Data tunggal itu misalnya ya, saya menguji suatu alat, saya lakukan 100 kali, ada 100 data. Nah, saya mengukur 100 kali, saya uji 100 kali. Di sini langsung saya hitung dari 100 data itu, berapa rata-ratanya, kemudian berapa standar deviasinya. Ini yang kita maksud dengan data yang berkelompok tunggal tadi. Ini data yang berkelompok tunggal tadi. Nih. Ini ya. Jadi misalnya saya menguji suatu instrumen, saya uji sampai saya mendapatkan 100 data, 100 kali repetisi. Nah,
dari 100 data itu tidak langsung saya hitung keseluruhan seperti ini, enggak seperti ini. Tetapi saya kelompokkan jadi 4 data. Ya. Saya kelompokkan jadi 4 kelompok data. Nah, masing-masing kelompok ini saya hitung X-bar-nya sendiri-sendiri, standar deviasinya sendiri-sendiri. Nah, setelah ketemu ya X1, SX1, X2, SX2, X3, SX3, X4, SX4. Kemudian ini saya gabungkan. Nah, ini nanti tidak kita gunakan metode yang seperti ini, tetapi nanti kita gunakan yang namanya pooled deviation. Ya, nanti kita gunakan pooled deviation metode. Gitu ya. Di sini sudah ada pooled deviation ada. Nah, ini yang pooled deviation. Begitu. Nah, yang ini ya. Ini ketidakpastian tipe A, UXI sama dengan SX bar ini. Di sini N-1 ini adalah derajat kebebasan. Ini sudah saya sampaikan tadi. Nah, kita masuk ke yang pooled deviation seperti apa. Ya, jadi yang membedakan dengan kelompok tunggal tadi, kalau pooled deviation itu data kita kelompok-kelompokkan terlebih dahulu. Berapa kelompoknya? Terserah Anda. Misalnya saya punya 1000 data, saya kelompokkan jadi 2 data. Boleh? Boleh. Dengan menggunakan pooled deviation ini. Ya, simpangan baku pooled deviation atau simpangan pooled. Ya, rumusnya ini simpangan baku SP sama dengan akar VI SI ya. Di sini ada SI. SI itu simpangan baku masing-masing dari kelompok data. Ya. Jadi ini kan saya buat masing-masing jadi kelompok data-data yang beda-beda kan ini. Ini ada SXI1, SXI2, SXI3, SXI4. Nah, ini saya masukkan ke sini. Ya. Ini kan sigma jumlahan ya. Dari I sama dengan 1 sampai M. BI, SI. Ini saya masukkan. S1 artinya kelompok data yang pertama. Ya, dikalikan derajat kebebasannya. Ini MI-1. Nah, berarti kalau kita menghitung yang ini ya, ini nanti kita gunakan (25-1). Ya, karena apa? Karena masing-masing kelompok di sini berisi 25 data. Sehingga di sini jadi 25-1. Nah, nanti kita masukkan di sini. Dikalikan standar deviasi masing-masing kelompok yang ada di sini. Ini kan punya deviasi sendiri-sendiri. Kita masukkan di sini. Nah, dikurangi jumlahan dari derajat kebebasannya. Berarti di sini berapa ini? Nah, itu 25-1, 25-1, 25-1, 25-1.
Nih. Nah, gitu. Jadi ini Anda hitung ya, satu-satu. 24 kali kan standar deviasi untuk kelompok pertama. 24 Anda kalikan dengan standar deviasi untuk kelompok kedua. 24 Anda kalikan dengan deviasi kelompok ketiga. 24 Anda kalikan dengan deviasi kelompok keempat dan seterusnya. Nah, ini nanti akan ketemu SP atau simpangan baku pooled. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Iya Pak. Nah, ini nanti ya kita bisa mengestimasi ketidakpastian baku tipe A untuk data yang berkelompok dengan menggunakan pool deviasinya dibagi dengan akar dari jumlah datanya. Kalau di sini jumlah datanya ini adalah 100 data, maka nanti di sini juga harus akar dari 100. Ya. Nah, itu. Nanti akan ketemu nilai ketidakpastian tipe A. Jadi ini adalah ESDM untuk ketidakpastian baku tipe A pada data yang berkelompok. Begitu. Ya, ada pertanyaan? Saya belum Pak. Belum ada. Oke. Kapan Anda menggunakan pool dan kapan Anda menggunakan kelompok tunggal? Jawabannya adalah terserah Anda. Nah, nanti ketika Anda gunakan pool dan Anda gunakan kelompok tunggal, akan Anda dapatkan hasil yang berbeda. Ya, itu pasti. Jadi dari pengelompokan-pengelompokan itu nanti akan diperoleh hasil yang berbeda-beda. Ya, biasanya pool deviation ini diperuntukkan untuk mengelompokkan data yang punya sifat sejenis. Sifatnya sejenis itu dikelompokkan jadi satu. Jadi misalnya pada keseluruhan data total itu ada beberapa subkelompok yang memiliki kemiripan yang identik. Nah, itu nanti ada kelompok-kelompokan jadi satu. Terus Anda gabung semuanya. Itu penggunaan pool deviation kayak gitu.
Kalau yang kelompok tunggal itu nanti Anda gunakan ketika seluruh data itu punya karakteristik tipe yang semuanya identik. Anda gunakan kelompok yang tunggal. Kalau nggak percaya Anda bisa mencoba, misalnya Anda punya, yang nggak usah banyak-banyak, 50 data. Anda bagi dua, dua kelompok, 25. Anda cari deviasinya, kemudian Anda hitung put deviation. Dengan Anda langsung menghitung deviasi dan Anda hitung tipe A, ketidakpasan baku tipe A secara langsung. Ya. Ketidakpastian secara langsung dengan menggunakan put deviation. Nanti akan ketemu hasil yang berbeda. Coba saya punya jurnal ini. Nah, saya pernah menulis jurnal tentang ketidakpastian dipublikasikan ya di Andalas, Universitas Andalas, Padang. Ya, jadi pada saat itu saya meneliti mengenai sensor di DHT22. Ini saya lihat karakteristiknya ya dengan Arduino. Nah, dari karakteristik DHT22 nanti saya peroleh suhu dan kelembapan udaranya. Nah, setelah saya dapatkan nilai suhu dan kelembapannya, jadi ini saya hitung sebanyak 100 data. Nah, 100 data itu saya kelompokkan jadi 10 kelompok data. Nah, karena saya kelompokkan jadi 10 data, ya berarti di sini saya gunakan pool deviation. Saya tidak menggunakan kelompok tunggal. Ya, ini ya. Nah, seperti ini. Analisisnya seperti ini. Nah, jadi data yang saya peroleh itu, saya cari rata-ratanya berapa. 100 data saya cari rata-ratanya. Setelah ketemu rata-ratanya, kemudian saya cari koreksinya. Koreksi itu saya hitung dari alat standar dan hasil rata-rata pengukuran saya. Ya. Alat standarnya dari mana? Nah, saya menggunakan Clemeter yang sudah dikalibrasi dengan acuan JIS dan ASTM. Gitu ya. Nah, di sini karena saya mengelompokkan jadi 10 data, ya, jadi 10 kelompok data yang masing-masing itu punya karakteristik berbeda-beda. Makanya di sini saya gunakan pool deviation nih. Ya, UA sama dengan SP per akar N. Ya. Formulasinya ini.
Sehingga ketidakpastian tipe A-nya adalah SP per akar N. Ya, gitu. Ya, ada pertanyaan di sini? Ini ya, put. Jadi ini tadi saya rangkum menjadi satu kalimat di sini. Nah, kalau yang ini sudah masuk tipe B ini tipe B. Yang tipe A sampai di sini. Jadi pada estimasi tipe A, pilihan Anda ada dua. Anda gunakan kelompok tunggal atau Anda gunakan pool deviation. Ya. Nah, selain itu nanti juga bisa kita dekati menggunakan grafik linear. Nah, ini kita bahas setelah UTS saja untuk grafik linear ya. Nah, untuk bahan UTS-nya sampai ketidakpastian tipe A ya. Jadi ada 5 slide nantinya. Yang pertama itu tentang pendahuluan itu, kedua, ketiga tentang standar, keempat itu mengenai pendahuluan kalibrasi ya. Yang kelima ini, jadi tentang ketidakpastian tipe A. Jadi pendahuluan ketidakpastian pengukuran dan ketidakpastian baku tipe A. Nanti UTS-nya sampai di sini. Begitu? Ada pertanyaan? Nanti filenya akan saya upload di Elop sama seperti matematika teknik tadi. Silakan nanti di-download sendiri-sendiri. Pak izin tanya Pak. Ya, silakan. Nanti untuk UTS-nya apakah teori apa studi kasus dari lewat rumus-rumus ini? Apa hitungan Pak? Ya, ya. Oh, itu belum sabar soalnya, Mas. Ya, yang penting Anda pelajari aja, Anda paham. Kalau Anda bisa kayak gitu, ya nanti menghadapi soal apapun tidak masalah. Ya, untuk soalnya belum saya buat. Siap. Yang pasti nanti akan mengeksplorasi dari slide pertama sampai slide terakhir. Gitu. Ya, silakan. Sudah tahu jadwalnya ya? Sering buka Simaster kan? Ya Pak. Ya, hari apa? Hari Senin. Atau hari apa? Sama belum tahu. Ya. Hari Disiapkan aja ya, silakan nanti belajar. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan ke saya. Ya, kalau bertanya sebelum UTS atau setelah UTS ya. Kalau pas UTS nggak boleh nanya. Itu namanya bukan ujian. minggu depan Pak. Ya, Minggu depan. ya sebelum UTS atau setelah UTS itu boleh nanya. Kalau pas jam UTS nggak boleh nanya. Gitu ya. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin pertemuan hari ini bisa kita akhiri. Ya, saya ucapkan selamat belajar
Ya semoga nanti ujiannya lancar. Gitu. Ya, baik. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih Pak. Pak, izin yang tadi belum absen apakah manual apa diisikan? Nanti saya inputkan ke si master. Itu gue aja. Ya, pasti. Oh, baik Pak, makasih Pak. Yang penting ini, yang soal betek ini nanti saya inputkan. Ya entah nanti, entah besok, tapi saya inputkan terang aja. Siap Pak, baik. Masih Pak. Makasih Pak. Yui. Oke, Pak.